saya ingin menyela sedikit ya. Tadi ada yang disampaikan oleh Adi yang menarik bahwa tidak terlalu berlebihan atau apa tadi istilahnya, kalau masih ingin mencoba mengidentifikasi dan melihat wajah Jokowi pada menteri-menteri ini. Udah selesai itu. Setelah selesai dilantik nantinya yang namanya loyalitas itu akan semuanya akan pada Pak Prabowo. Sekarang nunggu apa yang akan dilakukan oleh Gibran. Tampaknya saya agak berbeda pada bagian itu. Justru sebaliknya. Kenapa kemudian tampak Pak Jokowi itu begitu, meskipun sekali lagi banyak pihak mengatakan terlalu berlebihan kalau mencoba mencari seberapa jauh campur tangan Jokowi pada menteri-menteri yang diajukan kepada Pak Prabowo itu. Saya mengatakan gini, justru di situ persoalannya. Kalau kita mau mengakui sebenarnya bahwa ini agak berlebihan ya, saya harus mengatakannya, tapi itu yang dibaca banyak orang. Sebenarnya Gibran itu di samping Pak Prabowo itu telah selesai. Maka kemudian Pak Jokowi itu, kenapa sampai harus ada menteri-menteri di sekitar, menteri-menteri itu adalah orang-orangnya adalah untuk menjagain Gibran di situ. Seorang tokoh memberitahu pada saya bahwa pernah Pak Jokowi menyampaikan bahwa ini harus dilakukan, siapa yang menjagain Gibran nantinya. Terkonfirmasi soal itu. Maka Mas Adi, saya ingin mengatakan bahwa kehadiran orang-orang dari pemerintahan Jokowi di sekitarnya Pak Prabowo itu untuk menjaga Gibran, bukan sebaliknya. Dan kita tahu kan, kita harus jujurlah. Bangsa ini harus berhentilah untuk saling menyenang-nyenangkan satu sama lain. Kita bicarakan apa problem kita. Bagi saya pribadi, Gibran itu bukan jawaban bagi masa depan kita. Terima kasih. Kabinet second ini yang 17 orang katanya ditambah yang lainnya loyalis itu fungsinya justru untuk mengamankan Gibran kan? Itu makanya jadi disinilah tadi betulkah Prabowo seorang pemberani atau dia pura-pura berani atau memang tidak punya keberanian pengecut. Sebenarnya kalaupun dia diancam Pak, kalau ke Kang Epul nih misalnya presiden diancam begini-begini, balikin dong. Saya presiden nanti, saya menguasai semua gitu kan alat kekuasaan. Bapak nanti akan saya bongkar gitu kan. Bapak yang akan seret, hayo bertarung. Itu namanya berani. Tapi kalau iya Pak, siap saya ikut Pak. Itu tadi Macut. Pak, pengecut. Nah ini jangan sampai fenomena yang ada terbaca oleh publik juga seperti itu. Jadi harusnya jadi maung, meong. Itu Pak. Ada seolah semacam apa ya pembenaran mungkinnya sebagiannya ketika dikatakan bahwa Prabowo nanti akan melakukan itu gitu. Bahwa nah, tapi kita juga ingat ketika dulu yaitu apa namanya husnuzon yang kita berikan kepada Prabowo. Timbul tenggelam bersama rakyat, ternyata rakyatnya tenggelam, dia timbul sendirian. Iya, tidak ada mau jadi kuda Troya itu nggak ada gitu. Nah, sekarang begitu. Jadi ini tunggu nanti setahun lagi reshuffle. Nanti udah setahun lagi, nanti di pertengahan, gitu kan. Akhirnya sampai ujung, gitu kan. Nanti periode kedua, katanya. Jadi semua dibohongin. Dan itu banyak yang terkecoh dengan cara pandang begitu. Makanya pendekatannya harus pendekatan bukti. Bukan pendekatan janji.
ini kita masih terbuai oleh pendekatan janji, lalu berasumsi soal strategi, gitu, tanpa ada bukti. Nah, oleh karena itu kesempatan untuk bisa menunjukkan bukti. Nah, bukti pertama, inilah kenapa tadi Bara Kemang gitu kan menyampaikan aspirasi ke DPD. Bukti pertama dukung oleh Prabowo, gitu. Dukungnya nggak usah proaktif dalam pengertian aktif, gitu kan, pengertian ikut cawe-cawe, intervensi, nggak usah bilang begini saja. Ya, saya menghormati hukum, gitu kan. Tidak ada yang kebal hukum, kan pernah bilang begitu. Tidak seorang pun kebal hukum. Kalaupun saya melanggar hukum, begitu kan. Tidak ada. Maka kalau memang Gibran ini melanggar hukum, gitu kan, diproses hukum, silahkan. Cukup itu, gitu pembuktiannya. Silahkan Gibran diproses, baik proses hukum tata negara maupun hukum pidana. Kalau yang mau menuntut ganti rugi, silakan hukum perdata. Gitu, pokoknya hukum apa saja demi kebaikan bangsa dan negara yang kita cintai, demi rakyat banyak, gitu kan. Maka saya hormati proses hukum kepada Gibran ini. Itu saja. Kalau itu nggak bisa, Pak, tadi jadi setahun reshuffle, nanti diganti yang sesuai dengan aspirasi rakyat. Nanti 2 tahun setengah dulu, kita coba setengah perjalanan. Akhirnya terus, akhirnya dibuai dengan kebohongan-kebohongan, Pak. Numpuk kebohongannya. Apa bedanya dengan Jokowi? Seberapa percayakah kita kepada DPD yang seingat saya dulu juga, bahkan saya ikut ya pemakzulan Jokowi. Nah, itu kalau kita bandingkan dengan yang tempo hari kita ke DPD, kebetulan diterimanya oleh orang yang sama, Pak Tamsil Lindrung, sekarang juga. Bagaimana optimismenya, Pak, yang dulu dibandingkan dengan yang sekarang? Ada progres. Kalau dulu kan 1 orang, Pak Tamsil Lindrung saja, dalam kapasitas sebagai anggota DPD, gitu. Bahkan tidak pernah menyebut ketua BAP, gitu kan. Tidak. Sekarang Pak Tamsil Lindrung merepresentasi pimpinan, wakil ketua, 1. Kedua, didampingi oleh ketua komite 1 yang membidangi politik, gitu kan. Dokter siapa itu lupa namanya kan. Itu juga neurolog, dokter saraf. Jadi nyambung dengan dokter Tifa nyambung, gitu. Nah, kemudian didampingi lagi oleh ketua yang memang tugas badannya itu untuk menerima aspirasi. Berarti lah, tambah lagi ada anggota DPD dari Kalimantan Timur, ya, Dr. Yulianus Samuel SH. Itu juga ada, gitu kan. Sehingga 4 orang sekarang menerimanya. Dia merepresentasi lembaga ini, pimpinan. Kalau dulu hanya anggota. Jadi satu progresnya begitu. Gitu. Yang kedua, dulu langsung menusuk ke presiden yang punya kekuasaan. Gitu. Sekarang kita menusuk ke wakil presiden. Jadi bukan presiden. Itu kan yang justru kita harapkan tidak diproteksi oleh presiden. Karena dia wakil saja. Kemudian gitu kan, kasusnya ini kasus yang sangat mencolok dan kasus sangat meresahkan. Gitu. Bagaimana kita dipimpin oleh seorang wapres, gitu kan, yang tadi kesehatan mental, kesehatan fisik juga, karena nggak normal juga kondisi fisiknya, gitu kan, tambah kesehatan jiwanya yang dimintakan untuk diperiksa, gitu kan. Bagaimana nanti kalau misalnya ada presiden berhalangan tetap? Nah, itu ngeri. Ngeri, Pak. Itu juga kemarin terungkap, gitu kan. Jangan-jangan kalau namanya orang nggak bisa diduga kan, bisa saja berhalangan tetap. Gitu. Maka naik wakil presiden. Bagaimana kita dipimpin oleh presiden, gitu kan, seintegritas, seberkualitas,
Gibran raka booming, raka parah Pak. Indonesia ini bukan hanya menjadi kekecewaan rakyat Indonesia, tapi jadi sorotan dunia yang membuat kita kehilangan martabat.